Nah, bagaimana sih situasi terkini di rumah Tiko dan Ibu Eni? Kita pengen tahu nih ya, Marvin. Betul, bersama dengan ada rekan kami, ada jurnalis MJN Andromeda Arisal dari Cakung, Jakarta Timur untuk mengetahui informasi terkini di sana. Andro, bisa ditunjukkan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ramai ditantangi oleh warga? Dan ini Andro, kita lihat di belakang sudah ada penebangan pohon begitu ya. Petugas damkar sampai saat ini proses pembersihannya sudah sejauh mana, Andro? Ya, Naila dan juga Marvin, betul sekali seperti pemberitaan sebelumnya. Kalau kita menggambarkan sedikit kondisi terkini di rumah Ibu Eni dan juga Tiko, pengusaha pemadam kebakaran dan juga PPSU ini masih untuk membersihkan ini sisa-sisa dari kotoran-kotoran yang ada, baik itu penebangan pohon yang ada di belakang saya, kemudian juga beberapa titik yang kemarin sebelumnya sudah dibersihkan oleh pemadam kebakaran. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa kondisi terkini dari kediaman Ibu Eni dan juga Tiko sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana sosok dari Tiko yang juga ini sangat berdedikasi kepada ibunya, Ibu Eni, dan juga ini selama hampir 11 tahun hidup di rumah ini tanpa listrik dan juga air. Berikut ini adalah kisahnya. Ibu tuh suka marah-marah sendiri, suka ngomong sendiri. Ya pokoknya ya kalau dibilang ODGJ lah ya, tetap saya urus gitu. Jika sekilas memperhatikan sebuah rumah di kawasan Cakung, Jakarta Timur, orang akan mengira rumah ini tak berpenghuni. Namun di dalamnya seorang pemuda dan ibunya bertahan hidup di tengah keterbatasan. Lebih dari 11 tahun Tiko dan sang ibu tinggal di sebuah rumah yang tampak terbengkalai. Sejak berusia 12 tahun, Tiko dengan setia merawat sang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa. Atau di antara 2011-2013 kalau nggak salah. Semenjak papanya pergi. Saya ya, itu papa pergi, ibu kurang sehat, gitulah kejiwaannya. Dalam tanda kutip ya. Jadi ibu tuh suka marah-marah sendiri, suka ngomong sendiri. Ya pokoknya ya kalau dibilang ODGJ lah ya. Bisa dibilang gitu, masih bisa dikatakan bisa dibilang gitu. begitu. Cuman ya tetap saya urus gitu ibu di rumah. Tiko dan Eni tinggal di rumah tanpa listrik dan air bersih. Tiko bersama sang ibu hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan masak dan mandi. Oh iya, meterannya udah diputus. Terus kalau untuk air, Mas? Iya, begini paling nampung atau ngambil dari tetangga sebelah, ada pompa. Oh, berarti kalau untuk mandi pakai air ini, Mas? Iya, nampung. Disaring dulu ya. Ketua RT setempat mengatakan, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tiko bekerja sebagai petugas keamanan di komplek mereka tinggal. Itu Tiko masih sempat sekolah sampai kelas 1 SMP. Nah kesananya nggak boleh sekolah sama ibunya. Nah disitulah mungkin mulai terjadi depresi ya ibunya ya. Inilah gitu. Atau kadang-kadang juga dia menjual perabotan yang ada untuk membiayai hidup. Pernah juga Tiko itu jadi jaga warnet ya. Jaga warnet. Nah seiring berjalannya waktu ketika saya jadi pengurus RT, saya tawarkan Tiko untuk jadi keamanan. Setelah kisah Tiko dan ibunya viral, Dinas Sosial melakukan evakuasi dan menjemput Ibu Eni. Sang ibu kini dirawat di rumah sakit dengan biaya penuh ditanggung BPJS. Awal mula kisah pilu Tiko ramai diperbincangkan di media sosial ketika salah seorang mengunggah sebuah rumah kosong yang terbengkalai. Video itu pun ditonton lebih dari 1 juta kali dan didatangi oleh sejumlah YouTuber hingga akhirnya ramai diperbincangkan. Tim Liputan, Metro TV. Nah, Marvin dan juga Naila seperti yang tadi telah jelaskan, lalu bagaimana kondisi terkini setelah kediaman dari Ibu Eni dan juga Mas Tiko sendiri
ini viral di media sosial dan juga sebelumnya ini berawal dari salah seorang YouTuber yang ada di Indonesia. Saat ini memang kondisinya saat ini sudah dibersihkan. Sebelumnya informasi yang kami terima ini sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh dari rekan-rekan YouTuber, kemudian juga dilanjutkan di hari berikutnya oleh sejumlah masyarakat, bahkan juga ada dari petugas pemadam kebakaran yang turut membantu. Dan untuk terkait dengan keamanan, memang kediaman dari rumah Ibu Eni dan juga Mas Tiko ini saat ini dikunci ini karena alasan keamanan. Dan walaupun begitu, dari petugas PPSU ini masih terus untuk melakukan pembersihan, terutama di halaman depan, di bagian rumah ataupun tanaman-tanaman yang masih tinggi. Dan kali ini untuk lebih jelasnya, kali ini saya sudah bersama dengan Pak RT. Ini dengan siapa, Pak? Ya, kenapa? Pak Noves, saya dengan Noves. Oke, Pak Noves. Pak Noves, ini boleh diceritakan sedikit, Pak, ini bagaimana Pak sebelumnya kondisi dari kediaman rumah Ibu Eni ini, Pak? Ya, sebelum dibersihkan memang terlihat ya semak belukar ya, pohon-pohonnya tinggi dan sehingga apa menutup cahaya masuk ke dalam rumahnya. Alhamdulillah dengan ya viral ya. Tapi sebelum viral juga sebetulnya pengurus RT sudah membersihkan, tapi tidak sebersih ini karena akses ke dalamnya nggak ada ya, nggak dikasih. Nah, ketika sudah viral dan kebetulan Ibu Eninya sudah dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah kita bisa masuk dengan bantuan teman-teman YouTuber, dengan bantuan juga Damkar, dengan bantuan juga dari tim PPSU Jatinegara dan warga sekitar. Alhamdulillah kita bisa membersihkan rumahnya Ibu Eni dan Tiko seperti terlihat sekarang ini. Masyarakat dan juga warga sekitar ini mengenal Tiko seperti apa sih, Pak? Karena keteladanannya beliau ini selama 11 tahun merawat ibunya ini sangat luar biasa, bisa contoh begitu, ya, Pak? Saya terutama warga sekitar memang mengenal Tiko dari kecil ya. Dari kecil, dari dia masih sama bapak ibunya sampai dia tinggal berdua sama ibunya. Dan yang saya juga tahu bahwa Tiko terakhir sekolah itu kelas 1 SMP. Nah, selepas itu dia tidak sekolah, dia mungkin dagang atau kebetulan juga pernah juga meminta sumbangan kepada warga sekitarnya untuk menghidupi mamahnya dan dia sendiri. Nah, seperjalanan waktu ketika saya menjabat jadi RT, saya ajak Tiko daripada Tiko minta keliling atau menjual barang-barang Tiko, mendingan Tiko ikut saya jadi keamanan. Sehingga dia punya penghasilan di situ. Oke, jadi penghasilan Tiko ini dari keamanan di RT ini. Ya. Kalau untuk Ibu Erni sendiri seperti apa sih, Pak, kesehariannya? Dan tadi juga saya sempat bertanya kepada salah seorang warga ini suka membantu, bahkan Ibu Erni juga suka untuk berbelanja di pasar di depan begitu, Ya, Pak? memang pada dasarnya ya dia tidak terlalu orang bilang ODGJ ya, tidak terlalu, mungkin cuma depresi ya. Dia masih sempat kok kalau nyari makan ke sekitar ya, ada warung di sini. Dan saya juga pernah kok lihat dia ke pasar Klender ya. Kalau dia kekurangan air dia ngambil di tetangga sebelah nih. Di sini tetangga sebelah ada bengkel lemari, di situ ada pompa. Jadi kalau ada kebutuhan air dia bisa ngambil di situ. Jadi kalau dibilang ODGJ juga nggak terlalu parah lah. Memang ketika dia masuk ke rumah, nah itu terlalu kalau udah masuk ke rumah, nah itu protek. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Dan Naila juga maafin kalau kita bisa melihat saat ini petugas PPSU pun masih terus berupaya untuk membersihkan sisa-sisa dari pohon ataupun ranting-ranting yang ada di kediaman Ibu Eni. Kemudian juga selain itu nanti sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan kembali untuk membersihkan sisa-sisa dari tanaman-tanaman yang ada di halaman belakang, kemudian juga untuk di halaman depan. Memang kalau kita melihat kondisinya bila kita membandingkan antara sebelum dan juga sesudah, saat ini juga sudah cukup rapih begitu, sehingga cahaya dari luar ini bisa masuk ke dalam. Dan betul sekali masih sama setelah seperti dengan pemberitaan sebelumnya bahwa masyarakat di sini terus berdatangan ini karena antusiasme untuk melihat seperti apa kondisi rumah dan juga kondisi dari anak dari Ibu Eni sendiri ini sangat luar biasa. Ada hal yang cukup menarik ketika kami bertanya kepada salah seorang ibu di sini dan juga anak-anak. Ini
ia menceritakan bagaimana sosok keteladanan seorang anak kepada ibunya. Ini adalah suatu hal momen yang sangat luar biasa yang bisa dicontoh kepada masyarakat juga, terutama walaupun dengan segala keterbatasan, baik itu keterbatasan secara ekonomi dan juga secara kesehatan, namun seorang anak perlulah untuk memberikan kasih sayangnya kepada orang tua. Mungkin hal inilah yang bisa kami gambarkan dari peristiwa yang viral di media sosial kali ini yang berada di Jakarta Timur. Selain itu juga kalau kita bisa melihat Marvin dan juga Naila, kondisi di kediaman dari rumah Ibu Erni sendiri saat ini masih dalam kondisi yang seperti ini, juga cukup bagus, juga tinggal melakukan ada beberapa perbaikan dan beberapa hal lain yang perlu kita pahami juga. Memang saat ini masyarakat, ibu-ibu pun juga saat ini masih terus berada di sekitar sini untuk melihat seperti apa kondisi terkini dari rumah Ibu Erni. Dan saat ini kita akan mencoba Marvin dan juga Naila untuk bertanya kepada pihak dari pemadam kebakaran yang memang baru-baru ini bertugas untuk membersihkan dari kediaman Ibu Erni. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Gatot. Pak Gatot, mohon izin Pak, ini kita Metro TV sedang live Pak. Pak, sebelumnya boleh ceritakan sedikit Pak, bagaimana sih Pak kondisi sebelum dan sudah dari kediaman Ibu Erni ini Pak? Ya kalau sebelum ada viral ya, itu memang seperti bangunan seperti bangunan yang kayak mistiknya kuat gitu, karena memang pohon juga banyak, semak belukar, di dalam juga namanya bangunan tidak terurus ya, debu dan kotor lah semuanya. Berapa jumlah personil yang kembali diterjunkan Pak untuk membersihkan kediaman Ibu Erni? Di hari pertama kami kebersihan, itu kami hari Rabu, itu kami kerahkan sekitar 12 personil dengan 1 unit pompa. Alhamdulillah bisa kita selesaikan, ya bersihlah bersama dengan PPSU untuk pohonnya semuanya. Lalu Pak, sebenarnya kita ketahui bersama bahwa pemadam kebakaran kan tugas utamanya adalah memadamkan kobaran api dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya tugas-tugas apa lagi sih Pak yang sebenarnya dilayani oleh tim pemadam kebakaran? Ya tugas-tugas yang dilayani pemadam kebakaran adalah sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat, perlu bantuan pemadam kebakaran kita siap. Namun urgensinya adalah yang sifatnya dia atensi khusus atau itu merupakan ada sifatnya kedaruratan. Baru kita akan bantu masyarakat itu semua. Untuk di hari ini fokus terhadap pembersihannya apa saja Pak, dan kendalanya apa begitu Pak? Kalau kendalanya waktu pertama itu memang kotoran sangat-sangat tebal ya, sudah lengket sekali dengan lantai dan di tembok sama salongannya juga. Itu kita perlu kerja keras, alhamdulillah dari komunitas lainnya juga bantu untuk menggosok, terutama di bagian kamar mandi yang auranya juga itu terus sangat-sangat tebal sekali itu kotorannya yang di kamar mandi. Dan masih gelap, tidak ada lampu. Hari ini akan seperti apa? Kalau hari ini kami akan ngecek saja dan koordinasi dengan RT. Kalau memang nanti dibutuhkan kembali oleh pemadam kebakaran, kami siap bantu. Lalu Pak, bagi warga ini yang ingin melapor, bukan hanya kebakaran saja, ini seperti apa sih Pak? Ya kalau warga ingin melapor kebutuhan atau perlu bantuan pemadam kebakaran yang sifatnya urgensinya, kedaruratan, silakan telepon aja ke 112. Atau hadir ke pos pemadam kebakaran terdekat. Kami siap bantu. Sekali lagi gratis, tidak dipungut biaya. Pak, lalu saat ini kan sudah dibersihkan, ada kolaborasi dari semua pihak, baik dari YouTuber, masyarakat yang hadir di pemadam kebakaran. Kira-kira kapan Pak ini siap dihuni oleh Ibu Edi dan juga Tiko Pak, kediaman ini Pak? Kalau siap dihuninya layaknya ya, nanti mungkin ya kita koordinasi juga dengan warga di sini, dengan RT, dengan Tikonya sendiri. Kalau memang ibunya juga sudah sehat kembali, akan kembali lagi ke rumah ini ya sama-sama kita berkolaborasi kembali. Terima kasih Pak Gatot, selamat kembali bertugas Pak. Naila dan juga Marvin, seperti itulah perbincangan kami dengan Ketua RT, kemudian juga dari pemadam kebakaran yang telah bertugas ini selama beberapa hari terakhir untuk membersihkan dari kediaman Ibu Eni dan juga anaknya. Dan kondisi seperti saat ini memang masyarakat semakin siang hari juga semakin ramai untuk melihat bagaimana kondisi dari kediaman dari Ibu Erni ini. Namun yang perlu diingat, apabila masyarakat ingin hadir di tempat ini bukan untuk tempat berwisata, begitu, itu yang perlu digarisbawahi, ini bukan tempat wisata, melainkan ini untuk menjaga privasi kemudian antara Tio dan juga Ibu Erni. Marvin dan juga Naila.
Baik, Andromeda, terima kasih untuk penelusuran Anda, termasuk juga pesantren yang sangat penting Anda sampaikan di sini. Bukan tempat wisata, dan kita juga hargai juga proses yang berlangsung di sana, termasuk dengan privasi dari Tiko ya, Naila ya. Iya betul, terima kasih Andromeda atas laporannya di sana.